Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang pemberian hak guna usaha setelah jangka waktu satu siklus pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya hak guna usaha itu diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun ya. Kemudian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Jadi satu siklusnya 35 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Total 95 tahun. Nah, bagaimana sih status hukum tanah ketika jangka waktu satu siklus tersebut habis? Dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 pasal 79 dijelaskan ya teman-teman semuanya, bahwasanya tanah hak guna usaha kembali menjadi tanah negara atau tanah hak pengelolaan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir. Jadi satu siklus sudah berakhir. Ini siklus yang sempurna ya, komplit siklus. Nah, yang kedua, jangka waktu pemberiannya berakhir dan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun tidak dimohonkan pembaruan. Nah, ini siklusnya juga berakhir tapi tidak sempurna. Lalu yang ketiga, jangka waktu perpanjangan berakhir dan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun tidak dimohonkan pembaruan. Nah, ini sudah dilakukan pemberian, perpanjangan, berakhir tidak dilakukan pembaruan, juga akan menjadi tanah negara kembali atau tanah hak pengelolaan. Nah, ini siklusnya juga tidak sempurna. Nah, lalu dalam ayat 2 dijelaskan tanah negara sebagaimana dimaksud tadi ya, penataan kembali, penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikannya menjadi kewenangan menteri. Untuk diapakan? Nah, ini yang pertama yang jelas diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali. Jadi kalau satu siklusnya habis, pemegang hak memiliki hak prioritas ya, yang tertinggi. Nah, yang kedua diberikan kepada Badan Bank Tanah dengan hak pengelolaan. Nah, ini ada Bank Tanah ya, PP 64 tahun 2021 ya. Nah, kemudian yang ketiga digunakan untuk keperluan kepentingan umum, reforma agraria ya, proyek strategis nasional, dan atau digunakan sebagai cadangan negara lainnya sesuai dengan kebijakan kementerian. Nah, dalam ayat 3, tanah hak pengelolaan, nah ini jika HGU tersebut berada di atas HPL menjadi kewenangan pemegang hak pengelolaan atau sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanahnya. Jadi teman-teman semuanya, HGU itu diberikan di atas tanah negara bisa, HGU juga bisa diberikan di atas tanah hak pengelolaan. Nah, kemudian dalam pasal 80, dalam hal hak guna usaha akan berakhir satu siklusnya, nah ini maka dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum haknya berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melakukan penelitian mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut ya yang harus diperhatikan ada 7. Yang pertama, apakah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya. Nah, terus yang kedua, syarat pemberian hak dipenuhi atau tidak dengan baik oleh pemegang haknya. Ya, jadi pemegang hak masih memiliki atau masih bisa menjadi subjek haknya. Terus yang ketiga, pemegang hak. Nah, ini masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak ya, yang ketiga. Terus yang keempat, tanahnya masih sesuai dengan RTR, rencana tata ruangnya. Yang kelima, tidak dipergunakan dan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Lalu yang keenam yang harus diperhatikan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Dan yang ketujuh, keadaan tanah dan masyarakat di sekitar. Nah, ini juga menjadi perhatian, apakah menjadi sumber konflik pertanahan atau tidak. Nah, ini perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Lalu masih dalam pasal 80, hasil penelitian tersebut ya dilaporkan kepada menteri. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, menteri dapat memberikan kembali atau tidak memberikan kembali hak guna usaha baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pemegang ya ex HGU tadi. Nah, yang keempat ya, poin berikutnya, dalam hal hak guna usaha diberikan kembali kepada bekas pemegang hak, maka permohonan pemberiannya ya, permohonan pemberian kembali HGU diajukan setelah jangka waktu hak guna usaha tersebut berakhir ya, satu siklusnya habis. Nah, kemudian pemberian kembali HGU ya dilakukan pemeriksaan tanah kembali oleh panitia B ya. Nah, yang keenam ya, poin berikutnya, persyaratan dan tata cara pemberian HGU ya itu berlaku secara mutatis mutandis ya terhadap persyaratan permohonan kembali hak guna usaha. Nah, karena satu siklusnya sudah habis. Nah, kemudian dalam pasal 81, dalam hal hak guna usaha tidak diberikan kembali ya, maka diberitahukan terlebih dahulu oleh menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan ya, diberitahukan atau diberikan informasi dulu. Terus yang kedua, pemegang hak pengelolaan apabila dalam hal HGU berada di atas HPL. Nah, dalam hal hak guna usaha tidak diberikan kembali ya kepada bekas pemegang hak, baik sebagian atau seluruhnya, bagaimana terhadap bangunannya? Nah, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di tanah HGU tersebut ya, yang pertama dikuasai langsung oleh negara untuk HGU yang berada di atas tanah negara. Yang kedua, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemegang HPL untuk HGU yang berada di atas HPL. Nah, lalu yang terakhir, dalam hal bangunan beserta benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah negara, baik ya termasuk aset barang milik negara ya, barang milik daerah, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, demikian informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.